dari buku yang paling masyhur di kalangan orang-orang Syiah, disebut dengan nama Biharul Anwar, karya Muhammad Baqir Al-Majlisi. Dia katakan bahwa lafaz kesyirikan dan kekafiran itu digunakan untuk orang yang tidak meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Jadi hukumnya dua, disebut musyrik dan disebut apa? Kafir. Dianggap berbuat kesyirikan. Dua labelnya ya, bukan kafir saja, musyrik juga sekalian. Iya, mungkin kalau ada yang selain musyrik dia akan kumpulkan juga masuk di situ. Wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum mukhalladuna finnar. Kalau ada yang mengutamakan siapapun di atas imam 12 ini, maka hukumnya mereka ini kekal di dalam neraka. Kalimat Al-Majlisi yang diutarakan oleh Ustadz ini telah kami bahas di video sebelumnya. Silahkan merujuk pada video yang berjudul Syiah Mengkafirkan Seluruh Kaum Muslimin. Ustadz ini menganggap bahwa kelompok Imamiyah mengkafirkan semua yang tidak sejalan atau tidak satu keyakinan dengan mereka. Kami berharap kepada para pemirsa agar fokus dan tertuju dengan bukti-bukti otentik yang akan kami paparkan dalam kesempatan ini. Yang nantinya para pemirsa dapat menilai sendiri sebenarnya siapa yang selalu mengkafirkan kelompok lain. Mari kita simak pernyataan dan sikap pengikut Ibn Taimiyah terhadap orang yang bertawasul. Dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab At-Tauhid karya Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 1433 Hijriah, halaman 195. Al-Syekh berkata, sesungguhnya di antara hujah yang paling besar kepada orang-orang musyrik yang datang kepada mayit dan yang telah dikubur dengan meminta dihilangkannya kesulitan dan meminta pertolongan dalam kesedihan, sampai pada kalimat dan permintaan apa yang dibutuhkan manusia. Sesungguhnya di antara hujah yang paling besar bagi mereka adalah berhujah dengan tauhid rububiyah terhadap apa-apa yang mereka ingkari dari tauhid ketuhanan. Sungguh kemusyrikan orang saat ini lebih dahsyat daripada musyrikin jahiliyah. Penilaian Al-Syekh sangat mengherankan, sebab tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa kami menyembah kuburan. Akan tetapi, mengapa julukan musyrik ini diberikan kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan pandangan mereka? Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, halaman 391. Ibn Baz berkata, tidak diragukan lagi bahwasannya orang yang meminta tolong melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selainnya seperti para wali, para nabi, para malaikat atau juga jin, sesungguhnya mereka melakukan itu semua karena berkeyakinan bahwa mereka yang diminta pertolongan itu mendengar doanya, dapat menuntaskan hajatnya, dan mereka mengetahui keadaannya. Ini termasuk di antara jenis kemusyrikan yang paling besar. Lagi-lagi, label musyrik disematkan kepada kelompok muslimin yang mayoritas, terutama di negeri tercinta Indonesia ini. Di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Saleh Al-Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 Hijriah, halaman 121. Al-Fuzan berkata, dan nas-nas sifat termasuk ayat muhkamat dan bukan mutasyabihat, sampai pada kalimat yang mengingkarinya hanyalah pelaku bid'ah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, yaitu yang sebagian besar muslim di Indonesia adalah pengikutnya. Mereka mengikuti metode kaum musyrikin Quraisy. Kami tegaskan, mereka mengikuti metode kaum musyrikin Quraisy yang menentang Allah dan mengingkari nama-namanya. Masih banyak lagi pernyataan dari kelompok Wahabi ini tentang kekafiran dan kemusyrikan terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Bahkan yang dikafirkan adalah para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di hadapan umat Islam. Yang akan kami sebutkan siapakah mereka yang dikafirkan. Di dalam kitab Naqdu Aqaid Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah karya Al-Ghamidi, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Atlas Al-Khadra, cetakan pertama tahun 2009, halaman 204
sampai 208. Al-Ghamidi berkata, inilah perkataan mereka yang kufur dan mazhab mereka yang musyrik, serta kalimat-kalimat mereka hina dan memalukan. Dan apa yang telah aku sebutkan merupakan contoh. Apa yang kami katakan tentang mereka sudah cukup, bahkan lebih. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa banyak dari pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, khususnya generasi yang belakangan dari mereka, sudah terlumuri oleh kaum sufi dan pendapat-pendapatnya yang musyrik di dalam macam-macam kemusyrikan. Dari berdoa kepada mayit dan memohon pertolongan serta bernazar kepada mereka, menyembelih atas nama mereka, juga sujud kepada mereka dan kepada berhala-berhala yang ada di sisi kubur mereka. Juga tawaf di sana, yaitu di kubur, dan berkeyakinan manfaat serta mudarat ada pada mereka. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, pendapat yang menyatakan bahwa mereka para wali dan mayit-mayit itu mengetahui gaib dan dapat melihat lauh mahfuz. Mereka mengatur alam ini, bahkan memberi kesejahteraan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kesesatan. Dan telah kami paparkan sebelumnya suatu perbuatan dari hal itu, dan kami telah nukilkan pernyataan mereka dari kitab-kitab mereka. Kami tidaklah berdusta mengatasnamakan mereka. Jikalau tidak khawatir akan panjangnya pembahasan dan akan jemu dari perkataan yang bahkan kaum musyrikin Quraisy tidaklah mengatakannya, tidak pula kaum Yahudi dan Nasrani, niscaya kami akan tambahkan penukilan-penukilan dan pernyataan yang akan membuat sedih orang-orang yang antusias terhadap agama. Kemudian Al-Ghamidi berkata di dalam catatan kaki, jika engkau ingin untuk meneliti lebih jauh lagi pernyataan mereka atau ingin mengenal para pendakwah menuju kemusyrikan yang menisbatkan dirinya sebagai ulama atau yang memiliki karya kitab, di dalamnya terdapat ajakan menuju kemusyrikan atau menyebarkan wasilah-wasilahnya, yaitu wasilah menuju kemusyrikan. Atau siapa yang memiliki sebagian bid'ah kuburiyah atau yang terpengaruh dengan mereka, maka di sini aku akan menyebutkan mereka untukmu. Di antara para imam kaum sufi dan al-kuburiyah di masa-masa awal, yaitu Makki bin Thalib, Al-Qusairi, Al-Ghazali, Al-Kala'i, As-Sarsari, Al-Quni, dan Abu Nu'man. Para imam al-kuburiyah yang musyrik di abad ke-8, yaitu Al-Mumbaji, Al-Qashashi, Ibnul Hajj, penyusun kitab Al-Madkhal, Al-Ikhna'i, Taqiyuddin As-Subki, penulis kitab Syifa As-Siqam, dan juga putranya As-Subki, seorang ulama usul, Al-Yafi'i, penulis kitab Raudul Rayahin, Ibn Batutah, At-Taftazani, dan Al-Bakri. Kemudian di abad ke-9 yang mengajak pada kemusyrikan, Abu Hafs Al-Misri, Al-Jili, penulis kitab Al-Insanul Kamil, Al-Jurjani, Al-Husaini, Al-Abi, Al-Bar'i, Al-Muqri, Muhammad Sulaiman Al-Jazuli, penulis kitab Dalail Al-Khairat, As-Sanusi, Abdul Abbas As-Sarji, Zaruk, Abdurrahman Al-Jami. Kemudian di abad ke-10 yang mengajak pada kemusyrikan, As-Suyuti, dia menulis kitab Tanwirul Hulal dan Hayatul Anbiya. Al-Qastolani, penulis kitab Irsyadus Sari, Syarah Bukhari, dan kitab Mawahib Al-Laduniyah. Al-Busiri, penulis Qasidah Burdah. Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Sya'rani, penulis kitab Tabaqat As-Sufiyah. Kemudian di abad ke-11 yang mengajak pada kemusyrikan, Abdur Rauf Al-Manawi, penulis kitab Faidul Ghadir. Ahmad As-Sarhandi, pendiri Tariqah Al-Mujaddidiyah. Ibn Ashir Al-Ash'ari, Abul Mawahib. Abdul Haq Ad-Dahlawi Al-Khafaji, penulis catatan kaki untuk kitab Tafsir Al-Baidawi. Ibn Syah Jihan Al-Jurjani, Ahmad Al-Misri Al-Hamawi, Muhammad Ma'sum As-Sarhindi. Dan dari abad ke-12 yang mengajak pada kemusyrikan, Muhammad Amin Al-Maji Az-Zarqani, yang memberikan keterangan untuk kitab Al-Muwatta dan kitab Mawahib Al-Laduniyah. Ismail Al-Burusawi, Abdul Ghani An-Nabulsi, As-Saljami Al-Maghribi, Al-Qabbani, Ibn Afalik, Ibn Adwan, Sulaiman bin Sahim, seorang qadi di kota Riyadh, Ibn Isa Muwais, As-Sa'igh,
Al-Atiqi, Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Abdullah bin Abdul Latif Al-Ihsa'i. Dari abad ke-13 yang mengajak pada kemusyrikan. Az-Zabidi, penulis kitab Syarah Ihya Ulumuddin dan Tajul Arus. Al-Mahjub Al-Mirghani, Ibn Fairuz, Umar Al-Qasim Mahjub At-Tunisi, Ahmad Jamaluddin At-Tunisi, Al-Kaukabani, Ibn Ajiba Al-Fasi, Muhammad Abdul Majid Kairan, Daifullah Al-Ja'li Al-Fadli, Ibn Daud Az-Zubairi, Al-Qadi Thanallah Al-Babi, penulis kitab Rad Al-Wahabiyah, Alwi Al-Haddad, Muhammad Al-Amir yang memberikan keterangan untuk kitab Al-Jauharah, As-Sawi yang memberikan catatan kaki untuk kitab tafsir Jalalain, Khalid bin Ahmad, Ibn Salum An-Najdi, Abul Fida Ismail At-Tamimi, Ibn Abidin, penulis kitab Hasyiyah Raddul Muhtar. Dia merupakan mufti mazhab Hanafi. Balfaqi Al-Alawi Al-Hadrami, Muhsin Al-Hasani, Waif Ahmad Al-Barayuni, Usman bin Sanad Al-Waili, Ahmad bin Said As-Sarhindi An-Naqsyabandi, Hasan Asyati, Al-Khani, Usman bin Mansur An-Najdi, Ar-Radin, pendiri Ad-Dayubandiyah, Daud bin Jarjis Al-Iraqi, penulis kitab Sulhu Al-Ikhwan. Adapun dari abad ke-14 yang mengajak pada kemusyrikan, Muhammad Al-Hamdani, Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, Al-Kamsyah Khonawi, Halwan Madani, Imtidad Ilah Al-Hindi, penulis kitab Syama'il Al-Imdadiyah, Ibrahim As-Samanudi, Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili, Wahid Az-Zaman Al-Haidar Abadi, Mukhtar Ahmad Basya Al-Muayyad, Ahmad Ridho Khan Al-Afghani, Khwaja Muhammad Hasan Al-Mujaddidi, Khalid bin Ahmad As-Saharanfuri, penulis kitab Bazlul Majhud, Syarah Sunan Abu Daud, Yusuf Al-Dujwi Al-Azhari, Yusuf An-Nabhani Al-Ash'ari Al-Hanafi, Jamil Siddiqi Afandi, Muhammad Anwar Al-Kishmiri, Muhammad Ato Al-Qasam, Muhammad Bakhit Al-Muti Al-Azhari, Didar Ali, Ashraf Ali At-Tahanawi, Hakimul Ummah Ad-Duyubandi, Naimuddin Al-Barilawi, Mustafa Abu Saif Al-Hamami, Syubbair Al-Usmani, penulis kitab Fathul Mulhim ala Muslim, Muhammad Zahid Al-Kautsari Al-Maturidi, Salama Al-Qadai Al-Hindi, Husain Ahmad Al-Madani, penulis kitab Syihab As-Saqib, Munazir Ahsan Al-Kailani, Muhammad Mazharullah Al-Faruqi, Ahmad Khairi Al-Hanafi, Al-Ghurgushtawi, Ahmad Yarkhan Al-Barilawi, Kifayatullah bin Amanullah. Merekalah sekelompok pendakwah kemusyrikan dan kuburiyah yang telah menulis karya untuk mengokohkan dan mengajak ke arah kemusyrikan atau menilai baik wasilah-wasilahnya. Setelah ini semua, masihkah para pemirsa mempercayai kelompok yang selalu berpura-pura toleransi kepada mazhab atau sekte yang lain dalam Islam? Satu hal yang perlu kita ingat bersama, manusia termulia kekasih Allah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hukum mengkafirkan orang lain. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1514. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu.